warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah minat. Semoga anak-anak semua dalam pembelajaran ini dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru setiap hari. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang, kita lanjutkan materi kita ya ke bab kedua, yakni kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Sebelum kita memulai pelajaran, setelah kita melakukan pembelajaran ini, jadi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya dapat membedakan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ya, ada dua tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi masa pra-aksara. Definisi masa pra-aksara. Baik anak-anak, dalam bahasa Inggris masa pra-aksara disebut prehistory, di mana pre itu artinya sebelum dan history itu artinya sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Definisi yang kedua, masa pra-aksara juga disebut masa nirleka. Nir itu artinya tidak ada, dan leka itu artinya tulisan. Jadi, masa nirleka atau pra-aksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Ya, selanjutnya, periodisasi masa pra-aksara. Ingat, periodisasi itu adalah pembagian waktu, ya. Jadi dibagi waktu. Yang pertama berdasarkan geologi. Ini mengacu pada umur lapisan bumi, di mana pada geologi ini ada zaman Arkeozoikum atau Azoikum, ada namanya zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Kemudian berdasarkan arkeologinya, mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi. Di sini ada namanya zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Ya, perhatikan peta ini ya. Ini peta lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba ini antara lain di Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Oke, selanjutnya jenis-jenis manusia purba yang ditemukan atau yang ada di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba tersebut, yang pertama ada namanya Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Ya, ini lokasi ya, dijadikan Museum Purbakala Sangiran. Ya, sesuai dengan peta yang tadi. Selanjutnya kita akan membahasnya. Manusia purba yang pertama, ya ini ada namanya Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald ya pada tahun 1941 di desa Sangiran sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Ya, Meganthropus ini merupakan jenis manusia purba paling tua. Ya. Apa yang ditemukan? Ya, penemuannya di sini ada fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, kemudian rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Selanjutnya dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu fosil ini dinamakan Meganthropus palaeojavanicus. Megan itu artinya besar ya. Tropus itu manusia-manusia yang besar, manusia raksasa. Palaeojavanicus, Java itu Jawa. Jadinya di Mega manusia besar, manusia raksasa ditemukan di daerah Jawa.
Meganthropus palaeojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Oke. Selanjutnya Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedubung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Majan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia ini yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Selanjutnya, Pithecanthropus mojokertensis. Ya, perhatikan gambar ya. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936. Pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Selanjutnya fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu memiliki tulang pipi yang kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk yang kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otaknya 650 sampai 1000 cc. Ya, selanjutnya Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Eugen Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekira 2 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu memiliki badan yang tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah yang kuat, berat badan antara 80 sampai dengan 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc. Ya. Selanjutnya, ya, Homo sapiens. Ini perhatikan tengkoraknya ya. Gambar tengkorak atau fosilnya. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Ya, kenapa dikatakan manusia cerdas? Karena Homo sapiens ini memiliki volume otak yang jauh lebih besar daripada jenis yang lainnya. Ya, manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit ya, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kenia nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, giginya besar ya, serta tinggi badan sekira 173 cm. Ya, jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Ya. Selanjutnya Homo wajakensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ya, ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulungagung.
Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugen Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25 ribu tahun yang lalu. Ya. Pond Queenswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Selanjutnya Homo soloensis. Ya. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, ya, tepatnya di tepi sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Oke, selanjutnya Homo florescensis, ya, Flores, ya. Homo florescensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Buak di Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Ya. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo florescensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekira 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Ya, selanjutnya dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo florescensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teuku Jakob, Homo florescensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrocephalia atau yaitu bertengkorak. Ya, demikian ya anak-anak pembahasan materi kita pada pertemuan ini. Jadi sebagai motivasi untuk kita semua ada tulisan yang ditulis oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Bapak Soekarno. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Ya, demikian atas perhatiannya Pak Guru, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.